pelajaran kita hari ini, saya ingin kita doakan untuk doa. Mengenal dan menunggu dalam kasih doa dan menghadap dari malam hari ini. Tuhan tak amin. Dan terima kasih. Oke, adik-adik, hari ini sebelum kita mendahului hari ini sudah siap saya ada dulu ada waktu di sini saya mulai semangat tidak ibadah. Kira-kira apa kita pilih? Oke, kami harus teman-teman ya, pertama angka dalam itu 1 sampai 3 ditunjukkan dengan kiri, kaki kanan dan kiri. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, di layar jadi hari ini kita belajar tentang pengukurannya ya teman-teman kegiatan pembahasan hari ini ada sana yang pertanyaan gambar apakah yang dikasihkan? Kira-kira ada yang menjawab? Ada kita oke, jadi gambar yang digambarkan adalah di sini dalam kegiatan pembahasan yang pertama dapat mengetahui jenis alat ukur dan cara diterapkan dalam bagian melalui strategi dapat membandingkan ketelitian alat jadi adik-adik kita melanjutkan kegiatan saya akan memulai sebuah video tadi kalian nonton video sambil menulis atau mencatat tentang hal penting yang berkaitan dengan video. Kegiatan memberikan nilai usaha organisasi yang menurunkan dengan nilai usaha fisik salah satu yang
kemudian dengan komputer itu beberapa saja yang akan tidak jadi ada beberapa yang masih bisa itu dari Jadi kalian sudah menonton videonya tadi ya? Dan kalau kamu buktikan, kamu tanya ke orang, siapa yang bisa tahu? Apa sih yang dimaksudkan dengan ketelitian? Tadi ketelitian yang dimiliki mikrometris dan jangan sorong. Jadi ketelitian itu kalian berkaitan sama tadi. Ketelitian itu adalah skala terkecil yang dimiliki oleh masing-masing alat. Ya, saya sebut. Kebetulan yang disampaikan tadi adalah alat ukur Mister, apalagi saya tersebut dengan jika alat ukur ini memiliki ketelitian masing-masing. Oke, yang sudah menonton video sekarang pastikan kalian untuk duduk dalam kelompoknya masing-masing. Coba duduk kelompoknya masing-masing. Kita akan langsung praktikum saja. Jadi di sini ada 3 alat, ada Mister, ada jangka box, ada mikrometer. Duduk dalam kelompok masing-masing. Masing-masing kelompok saya akan membagikan satu delta PD. Jadi delta PD ini kalian kerja satu dalam kelompok ya. Ingat berapa set? Kalian dapat bisa dengan besaran yang berapa? 11 pakai. Oke, ini kelompok 2. Kelompok 2 pakai alat berapa? Jangka sorong. Kemudian yang diukur apa yang kalian caranya? Diameter tutup botol. Oke, sudah akan terlihat proses kerjanya. Ini kelompok 3. Kelompok 3 itu pakai apa tadi? Mikrometer. Kemudian kalian ukur apanya? Diameter tutup botol. Oke, langsung kerja saja ya. Silakan langsung kerja. Jadi di sini saya pakai waktu karena kita ada 4 percobaan hanya menggunakan 3 alat. Jadi masing-masing alat itu waktunya saya kasih 5 menit. Langsung kerja. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit saja ya. Satu alat itu waktunya dasar menggunakan dengan baik-baik alat. Bagi 7 detik. 7 detik ya. Kita hitung sama ya. 7 harus sudah selesai itu. Berapa ya? Sudah. Nah, kita rolling. Ini untuk alat yang kedua. Rolling dengan temannya, yang baru dia ada permakannya. Ini mengukur diameter tusuk jangan sekarang langsung ke patok dengan sensasi ke depan. Ada 5 hal yang perlu kalian demonstrasi. Yang pertama, demonstrasi penggunaan praktek menggunakan alat ya. Yang kedua
Yang hanya digunakan itu hanya satu kalau itu namanya ya yang dalam Halo Ibu. presentasinya ini sangat mudah. Kalau mau satu satu menggunakan presentasi ini. Jika untuk dua kelompok tiga kelompok yang satu sejarah. Tujuannya meladai kelompok satu saja. Oke. Saya persilakan untuk kelompok satu. Jadi kelompok yang lain silakan lihat kelompok satu yang menetapkan hasilnya. Ada hal-hal yang tidak dipahami atau yang mau ditanggapi silakan sampaikan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, demonstrasi penggunaan alat ukur. Yang kedua, cara membaca hasil pengukuran. Kami menggunakan mistar untuk mengukur ketebalan buku paket. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya, Fred. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, saya akan melakukan demonstrasi pengukuran alat ukur yaitu mistar. Cara menggunakannya yaitu letakkan mistar sesuai dengan ketebalan buku dan melihat pada ujung atas agar kita dapat mengetahui skala utamanya. Baik, yang kami temukan skala utamanya yaitu 1,7 dengan ketelitian 0,05 mm. Yang kedua, saya akan membacakan hasil pengukurannya. Yang pertama, judul. Judulnya adalah pengukuran. Yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu mistar dan buku paket. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkahnya yaitu menggunakan alat ukur yang sesuai dengan alat yang diukur. Yang kedua, persiapkan benda-benda yang diukur yaitu buku paket. Yang ketiga, ukur tebal buku paket dengan menggunakan penggaris. Yang kelima, analisis data. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Menurut kelompok kami, dari kegiatan yang kami lakukan, kami dapat mengetahui banyak hal cara mengukur menggunakan mistar, dan kami juga mengetahui ketelitian pada mistar. Itu saja. Teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Baik, saya dengan baik, saya dengan kedua mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, untuk mengukur diameter suatu botol, apakah bisa menggunakan alat ukur mistar? Untuk mengukur diameter suatu botol, apakah bisa menggunakan alat ukur mistar? Silakan jawab. Dari kelompok 1 yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok pertanyaan.
Untuk mengukur diameter tutup botol, apakah bisa menggunakan alat pengukur? Jawab. Yang tidak penggaris atau bisa tidak memiliki nahan dalam maupun nahan luar untuk pengukuran sehingga hasilnya tidak akurat atau tidak. Ketika kelompok 2 apakah sudah puas? Baik teman-teman, Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya itu presentasi dari kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertama, demonstrasi penggunaan alat ukur. Yang kedua, cara membaca hasil pengukuran. Dan kita botol akan menggunakan alat ukur jaga soro. Teman saya Ricky, bantu kesempatan saya berikan. Mulai dari judul pengukuran alat dan bahan itu betul dan jangka seluruh. Langkah langkah 1. Persiapkan alat ukur yang dibutuhkan di jangka seluruh. Saya akan melayakan demonstrasi penggunaan alat ukur. Yang pertama, kita putar dulu pantulan pada jangka seluruh. Cara pertama seperti milimeter dan skala 1 milimeter. Yang kedua 0,02 milimeter. Menurut kelompok kami, data selalu merupakan alat ukur untuk mengukur berat luar dan kedalaman bidang. Jangka seluruh dapat mengukur diameter tersebut. Teman-teman bisa diskusi dari kelompok kami. Bisa ada yang bertanya apapun silakan kami. Saya melakukan pertanyaan pada kelompok 2. Pertanyaannya, kenapa pengukuran pada tutup botol yang sama tetapi hasilnya? Kenapa pengukuran pada tutup botol yang sama tetapi hasilnya berbeda? Jawabannya dari kelompok 3. Tutup botol memang salah tetapi kubur yang tidak penelitian berbeda, penelitian berbeda sangat berpengaruh pada hasilnya, sehingga hal ini menjadikan hasilnya berbeda meskipun botol yang sama. Bagaimana teman-teman, apakah sudah puas? Sudah. Baik teman-teman, menurut kajian kami, jangka seluruh merupakan alat ukur untuk mengukur panjang, luas dan kedalaman benda. Jangka seluruh juga dapat mengukur diameter tutup botol. Jadi itu saja kesimpulan kami. Oke, terima kasih untuk kedua, kita berikan tepuk tangan di sini. Jadi kalian sudah melakukan praktikum, sudah menggunakan alat dengan benar, dan sudah melakukan presentasi hasilnya juga tadi ya, untuk melihat pemahaman kalian. Apakah kalian sudah paham tidak secara keseluruhan materi hari ini? Saya akan memberikan ini ada soal penilaian sumatifnya. Jadi perhatikan nilai. Ini karena pesawat tadi sering padam, saya akan membacakan saja pertanyaannya ya. Saya akan baca di depan, baru baca ininya,
kalian akan mengerjakan secara individu. Kalau kalian tadi sudah mengerjakan secara kelompok, untuk masing-masingnya dikerjakan secara individu. Selesai pembelajaran langsung dikumpulkan. Saya tuliskan di depan soal karena listrik padam. Jadi buat soalnya hanya satu. Jadi waktunya langsung dijawab ya. Jadi soal semakinnya hanya satu, silakan dikerjakan. Waktunya hanya soalnya soal B 8,62 mm dan E 9,2 mm. Waktunya hanya 5 menit ya. Oke. Karena soalnya hanya satu, jadi waktunya hanya 5 menit. Oke, sudah semua? Sudah ini sudah? Jadi kalian sudah mengerjakan soal ini. Untuk mengambil pembelajaran nanti ada refleksi sebelum kita masuk ke refleksi. Mungkin ada seorang yang mau berkesimpulan. Baik teman-teman, melalui pembelajaran hari ini saya dapat kesimpulan, yaitu pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer tersebut, yaitu pertama, jangka sorong. Alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur panjang, luas, dan kedalaman benda. Yang kedua, mikrometer struk. Alat ukur untuk mengukur panjang atau ketebalan benda, kedalaman celah lubang, dan diameter celah lubang. Jangka sorong dan mikrometer struk merupakan alat ukur yang memiliki kegunaan berbeda. Jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur panjang, luas, dan kedalaman benda. Jangka sorong termasuk alat ukur panjang dengan batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam cincin, diameter luar cincin, serta mengukur kedalaman gelas. Sedangkan mikrometer struk digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih kecil dan tipis. Mikrometer struk termasuk alat ukur panjang dengan tingkat presisi yang tinggi. Ketelitian mikrometer struk mencapai 0,01 mm. Mikrometer struk biasa digunakan juga untuk mengukur diameter benda bingkai yang kecil seperti kabel atau kabel. Walaupun mengandung kata mikro, namun mikrometer struk tidak tepat untuk menghitung benda berskala mikrometer. Maka mikro berasal dari bahasa Yunani yang berarti kecil. Adik-adik perhatikan. Jadi sebelum saya menyimpulkan akhir dari ini, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Saya mau tanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil kurang, ada hasilnya kurang tepat atau tidak teliti. Jawabnya, jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketika mengukur kadar hasilnya kurang pas atau kurang teliti ya. Jadi faktor ini ada 3. Yang pertama ada faktor ketelitian dari alat ukur sendiri. Kalian sudah menonton video tadi, masing-masing alat ukur punya ketelitiannya. Misal mikrometer struk jangka sorong. Jadi ketelitian inilah juga yang sangat mempengaruhi dari hasil pengukuran. Semakin tinggi tingkat ketelitian alat ukur, maka ketidakpastiannya semakin rendah. Itu faktor yang pertama dari ketelitian. Yang kedua itu faktor keterampilan mengukur. Kalau keterampilan mengukur, tadi sudah praktek ada faktor keterampilan mengukur
faktor keterampilan mengukur ini tidak semua orang bisa membaca atau melakukan pengukuran. Artinya hanya beberapa orang saja. Jadi keterampilan mengukur ini ada dua. Kalau yang kalian gunakan tadi, ada terampil menggunakan alat. Kemudian ada juga terampil dalam membaca hasil pengukuran. Kemudian faktor ketiga adalah faktor dari luar atau bukan. Ketika kalian sedang melakukan pengukuran, mungkin tidak sengaja disenggol oleh temannya, sehingga tangan kalian saat mengukur kadang mungkin bergetar atau nilai pengukurannya bergeser. Jadi itulah yang menyebabkan faktor tidak kurang atau tidak ketelitian dalam mengukur ya. Kalau disenggol bergetar, jadi membaca hasilnya juga agak meleset sedikit. Jadi itu mungkin Rizka bisa. Oke. Jadi saya menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa setiap alat ukur tidak bisa diukur dengan semua besaran yang kita inginkan. Masing-masing punya fungsi, punya kegunaan dari masing-masing ya. Alat ukur punya ketelitian. Ketelitian sangat mempengaruhi dari hasil pengukuran. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, sebelum kita melanjut pembelajaran hari ini, saya punya waktu 1 menit saja untuk kalian saya bagikan lembaran refleksi, bahkan langsung dijawab di situ. Di software saja ada dia dengan tidak di keterangannya ya. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, cepat. Dijawab. Kalau sudah selesai, nanti dikumpulkan bersama soal semakin banyak kalian bisa kasih. Ini lembar jadi kalian sudah semua mengerjakan soalnya tadi? Sudah. Lembar refleksinya sudah? Sudah. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kalian sudah mengenal pembelajaran ini. Untuk mengakhiri pembelajarannya kami siapa yang sudah. Teman-teman dan Bapak kami yang ada di surga, datanglah kepada kami, jadilah kehendakmu dan dari sini seperti dalam surga, berikanlah kami hari ini dengan kesalahan jadi adik-adik kita akan dalam hubungan berikutnya. Anak saya semoga di rumah kalian bisa membaca bahan materinya ya. Minggu depan kita akan masuk ke materi angka penting. Jadi di rumah saya akan cari referensi lewat internet, buku yang kalian miliki, sehingga sampai di sekolah kita sudah siap. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan selamat siang.